Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Quest Review Podcast Bapak-bapak bahas One Piece. Kali ini kita kedatangan nakama spesial. Dia merupakan sosok garis keras dari fans serial manga One Piece. Tidak lain dan tidak bukan adalah Ranger Merah. Bang Satria. Jadi hari ini kita bahas apa ini sama Bang Satria nih? Oke Bang Jer, kali ini kita akan bahas mengenai sosok misterius yang digadang-gadang akan muncul, yang bahkan selama 20 tahun lebih kita menunggu. Tidak lain dan tidak bukan adalah sosok dari ibu kandung dari Monkey D. Luffy. Saya yakin dia hot mom, bro. Oke, sebelum itu kita disclaimer dulu bahwa semua yang kita bahas kali ini merupakan teori liar dari para Quest Reviewers. Jadi apabila nakama memiliki pendapat yang berbeda, silakan drop your comment, kita diskusi bareng di bawah. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe dong. Oke. Welcome, bro. Yuk. Gimana nih kita ngomong Ibu Luffy nih. Ibu Luffy. Mana nih? Kita dari mana nih? Dari mana dulu nih? Ibu Luffy. Sebelum itu Bang JR, kita harus tahu dulu nih silsilah dari keluarga Luffy itu. Silsilahnya. Kembali ke Water 7 saat Garp pertama kali datang ke Water 7 memberitahu Luffy kalau apakah kamu sudah ketemu dengan bapakmu? Oke, siap. Nah, saat pertama kali Garp mengatakan ayahmu adalah Monkey D. Dragon. Semua yang ada di situ, baik kru, baik itu pasukannya, Garp tuh tercengang. Bahkan di Marineford sendiri saat Sengoku mengatakan ayah Luffy adalah Monkey D. Dragon, semuanya baik bajak laut, Chichibukai, semuanya tercengang Bang Jer. Kecuali Luffy. Karena Luffy sendiri. Nah, berdasarkan teori ini Bang JR, setelah itu sempat di SBS kolom SBS Oda Sensei sempat menyampaikan bahwa setelah ini akan memunculkan karakter dari ibunya Luffy. Oke, menarik. Ini nih udah mulai muncul teori liar nih. Tapi PHP. Gimana Bang Sat? Gimana Bang? Sebenarnya yang tadi kan sudah dijelasin tuh silsilahnya. Iya, sebenarnya satu mangaka dan satu mangaka itu sama aja sebenarnya. Kita bicara dari, kita ambil jauh dulu ya dari father of anime gitu, father of shonen, Dragon Ball. Shonen Jump. Dragon Ball nih, Dragon Ball. Kita nggak tahu kan ibu Goku itu siapa. Oke. Kita hanya tahu Goku itu dilemparkan dari planetnya itu, planet Vegeta itu ke bumi untuk menghancurkan bumi kan. Nah, itu versi yang sudah diperbaiki lagi di versi yang Dragon Ball movie kan, yang super itu canon ya. Ternyata baru diperlihatkan sosok dari ibunya si Goku. Betul. Nah, dan rencananya itu diubah juga, bukan untuk menghancurkan bumi, melainkan diasingkan ke bumi untuk diselamatkan. Oke, siap. Kita terjun ke Big Three. Yes. Nah, sebenarnya sih selain Big Three ada sebuah anime juga kayak Hunter x Hunter. Yes. Ya kan? Itu legend itu. Itu legend tuh Hunter x Hunter. Ada yang tahu nggak ibunya si Gon siapa? Nggak ada yang tahu kan? Cuman bapaknya kan? Bapaknya aja. Bapaknya doang ya. Kita beralih lagi ke Big Three. Iya. Kira-kira pas kecil ada yang nanya nggak ibu Naruto siapa sih? Oke. Ya kan? Ibu Iya. Naruto siapa sih? Oke. Nah, atau ibu Ichigo dari Bleach siapa sih? Gitu kan? Nah, sebenarnya kita udah dikasih gambaran, oh ini ibunya. Tapi di pertengahan cerita ini ibunya. Tapi hanya sepintas sosok ibu-ibu biasa tanpa dikasih tahu power scale-nya kayak gimana. Kayak ibunya si Ichigo yang ternyata dia tuh Quincy yang kuat juga gitu. Sementara si ibunya Naruto si Kushina itu dia salah satu mantan Jinchuriki juga yang kuat gitu, yang Jinchuriki keluar dia masih hidup kayak gitu kan. Nah, sebenarnya sih alasan semua mangaka sih satu ya sebenarnya. Sosok ibu ini dia itu bertentangan dengan MC dari cerita shonen itu sendiri, karena kebanyakan shonen itu pasti dia itu kayak suka berpetualang gitu. Betul. Sementara seorang ibu tuh pasti mencemaskan anaknya kan. Yes, correct. Makanya ibu ini di hide gitu dari cerita shonen. Nah, dan itu juga udah dikonfirmasi oleh Oda Sensei di salah satu SBS, saya lupa SBS volume berapa. Volume 78 yang ada fans nanya kan, kenapa sih sosok ibu dari karakter penting tidak pernah diperlihatkan?
Nah, karena jawaban tadi itu bertentangan. Ya, jadi jadi bertentangan. Oda Sensei sempat mengatakan Bang Jer di SBS tersebut bahwa ibu ini adalah lawan kata dari petualangan. Iya, benar. Oke, siap, benar. Karena kalau ibu-ibu ikut campur pasti anaknya dilarang ya. Iya, benar. Oh ya, satu lagi. Pengisi suara dari Luffy, Mayuki Tanaka. Mayuki Tanaka ya. Dia tuh penasaran sampai sekarang Sama ibunya. siapa sih ibunya Luffy gitu kan. Nah, dia nanya nih, akhirnya dia nanya ke Oda Sensei, ini siapa sih ibunya? Oda Sensei dengan simpel menjawab, kayaknya aku tidak ingin menjawab hal yang tidak penting itu. Ya, atau mungkin sudah seperti formula ya, karena tidak diragukan lagi. Big Three sendiri kan memang idolanya mereka kan, kiblatnya mereka kan Dragon Ball kan. Betul. Nah, Akira Toriyama gitu. Berarti ini kita pada akhirnya di dalam serial One Piece ini kita tidak akan pernah menemukan siapa ibunya Luffy gitu, Bro. Untuk saat ini bisa dibilang kayak gitu karena Oda Sensei yang mengkonfirmasi seperti itu. Sebenarnya ada kesalahan ya dalam berpikir Oda ya menurut saya. Kalau seandainya itu ibunya Luffy tidak ditampilkan, karena menurut saya tuh ayam petarung yang baik itu kalau induknya adalah induk petarung. Nah, tapi kalau hobi main ayam gitu, ini cocokologi, Ini bro. Iya, betul. Ini cocokologi, bro. Betul. Ayam petarung jantan itu akan dikawinkan dengan ayam betina petarung. iya benar. Nah, jadi kalau sosok Biar Luffy, memunculkan anak yang dia petarung juga. yang petarung juga. Iya. Nggak mungkin dong tiba-tiba misalnya ibunya Luffy pemainnya Bracer kan nggak mungkin juga Iya, gitu. iya, Ya kan, iya, tapi iya. minimal dia itu hero atau enggak villain iya, yang atau ada dalam serial One Piece di masa lalu gitu. Spesial karakter lah. Iya. Oke. Dan sebenarnya sih banyak spekulasi orang-orang Ya. yang mengatakan kalau Ibu Luffy ini pasti suatu karakter spesial yang suatu saat nanti bisa jadi kunci. Oh, iya. Gitu, bisa jadi kan. Bahkan kan kita sempat ditampilkan kan ibunya si Ace. Iya. Ya kan Ace ini kan cukup spesial. Iya. Dia tuh cukup Podcast lama di Roku. cukup lama berada di dalam Iya, perut kan. betul. Nah, karena sespesial itu makanya dia sekuat itu. Dan saya yakin ibunya Luffy ini pasti kuat gitu. Oke, Bang JR, kembali ke tanggapan Bang Satria dan Bang JR tadi. Di SBS volume 78 tadi sempat disampaikan kalau ibu adalah lawan kata dari petualangan. Iya. Nah, semenjak saat itu muncul teori liar dari Nakama bahwa ibunya Luffy berada di circle-nya pasukan revolusi. Oh, oke. Karena sang ayah selalu mengawasi Luffy, kayak contohnya saat diselamatkan melawan Smoker. Iya. Kemudian setelah perang Marineford muncul lagi Bang JR di saat Oda Sensei di American Shonen Jump. Salah satu nakama bernama John mengatakan, Oda, seperti apa ibunya Luffy? Apakah dia cantik? Apakah dia mati saat melahirkan Luffy? Iya. Oda Sensei menjawab, aku sepertinya tidak bisa menjawab itu. Pusing. Oh, oke, siap. Tapi siap. saya bisa mendeskripsikan bahwa ibunya Luffy ini tangguh. Iya. Woi. Memiliki rambut keriting Nah, dan paruh baya katanya. Oh, oke. ini banyak siap. spekulasi sih Oda sebenarnya. Sensei yang ngomong di American Shonen Jump kemarin. Sebenarnya sih banyak teori liar ya yang mengatakan, ini kita bicara teori liar ya. Ya, oke. Nah, ini anggap aja yang dari Ayam petarung jantan. Ya, Sampai ayam petarung dari betina. sisi yang paling blunder sampai sisi yang paling levelnya sok tahu lah ya. Jadi ada beberapa spekulasi dari awal manga dirilis sampai kemarin nonton One Piece live action nggak? Iya. Saya enggak. Saya bukan penikmat anime. Saya suka baca. Yang live action yang manusia, Oh, yang action. Netflix. Oh, Saya nonton. Jadi yang Netflix itu yang memunculkan karakter-karakter penting. Iya. Nah, ada satu yang mencuri perhatian di situ. Oke. Salah satunya kemunculan Crocodile. Oke. Crocodile. Oh, Nah, di Isle Crocodile. Crocodile muncul, tapi ada sesuatu yang janggal. Ya. Dia swap gender. Oke. Nah, banyak yang bilang, oh itu hanya swap gender dari manga ke live action. Iya. Tapi kayaknya saya tidak berpikir sesingkat itu ya. Karena masih ingat pas case di Marineford. Pas Ketika- Saya connect banget di sini. Ketika Ivankov bilang ke Crocodile, ada masa lalu gitu kan. aku punya rahasia penting. Nah, Iya, saya curiganya itu yang nge-swap gendernya Crocodile dari wanita ke Wanita? pria, Iya. itu adalah Ivankov. Iya. Iya. Gitu. Oke. Nah, dari sejak itu banyak yang punya pemikiran liar kalau Crocodile ini ibunya Luffy. Ada juga yang bilang
ibunya Luffy ini Ivankov itu sendiri gitu. Banyak banget yang berpikir dia, tapi masuk akal juga sih itu. Iya. Kok itu masuk akal. Teorinya masuk. Karena Crow di air. Masih dibahas juga, aduh. Gimana Bang Jer? Kalau saya sih, kalau ibunya Luffy menurut saya tetap harus dimunculkan. Iya. Karena itu peran penting juga menurut saya ibu Luffy, karena saya tetap dengan konsep ayam petarung jantan itu kan. Untuk menghasilkan anak yang petarung juga harus butuh juga induk petarung gitu. Itu menurut saya sih. Iya, oke. Ya walaupun saya nggak tahu itu siapa ya. Gitu, saya nggak tahu itu siapa. Oke, Bang Jer, kembali lagi ke yang dikatakan oleh Oda Sensei tadi. Berambut keriting, paruh baya. Nah, Ivankov. Bukan Ivankov Bang Jer. Siapa namanya? Dandan. Oke. Dadan. Oke, Ibu luar angkatnya biasa. dari ketiga bocil kematian itu. Itu ibu angkat itu anak angkatnya, wah bocil kematian. Bocil kematian semua itu. luar biasa. Waduh. Ada Ace, Luffy dan Sabo. Luar biasa sih. Ada teori yang lebih liar lagi sebenarnya. Iya. Ibu Luffy itu adalah Im Sama. Nah, Ada lagi. Sebenarnya sih yang teori Im Sama ini nggak sesimpel itu dijelasin. Jadi ada teori yang ini sebenarnya sih mau saya bahas di pembahasan yang lain ya, yang lain. Yang next aja. Yang memang itu kita bahas ending dari One Piece. Iya. Oh, oke, Nah, siap, ending siap. One Piece yang dimana nanti ada suatu tragedi yang memungkinkan Luffy untuk back to masa lalu gitu. Oke, siap. Nah, yang dia itu dijelasin hubungan dia dan Im Sama itu kayak seperti apa. Oke, Betul, mungkin kita betul. bakal itu di next chapter ya. Ya, next chapter aja. Iya, oke. Cuma teori liarnya sampai ke situ. Oke, siap. Im Sama adalah Ibu Luffy. Oke, siap. Ya sebenarnya sih jadi, nggak ada bisa salahnya jadi. sih berpikiran Oke. kayak gitu ya. Ya, karena menurut saya itu- bisa menjadi kandidat juga karena tidak ada spesifik untuk kandidat Ibu Luffy karena kita tahu Betul. kan ayah Luffy sendiri sedingin apa kan dan secuek apa. Ditambah Luffy orangnya tidak peduli kan. Hanya Luffy bayi tabung. Oke, siap. Thank you. Iya. Oke. Dari kesimpulan teori liar kali ini Bang Jer, apa yang kita dapat? Ibu Luffy itu seperti apa? Ibunya Luffy, Iya, saya iya, yakin karena tidak pernah dimunculkan sosoknya, tapi pernah dan sudah dideskripsikan ya. Udah fix Ivankov. Oke. Udah. Kalau saya Dari itu Bang Ivankov. Satria gimana Bang? Ada kesimpulan yang pasti sih sebenarnya dari Silakan. segala kesimpulan satu kesimpulan yang pasti. Ya. Kita nggak tahu nenek Luffy siapa. Nah, betul. Udah berarti fix bayi tabung. Sudah bayi tabung. Nah, silsilahnya jelas. Monkey D. Garp, Monkey D. Dragon, dan Monkey D. Luffy. Oke, dari kesimpulan sepertinya kita kembali ke Big Three tadi Bang Jer. Selalu memunculkan sosok ibu itu pasti ada di ending cerita. Iya. Kayak contohnya Bleach. Iya. Bisa ibu itu hanya menjadi karakter support nanti Supportnya, untuk power up-nya untuk dia. power up-nya dia bisa jadi Bang Jer seperti itu. Dan saya mungkin manga One Piece ini mungkin 10 tahun lagi apakah akan dimunculkan atau Sepertinya tidak untuk power up akan ini sih akan segera sih. Akan segera ya. Akan untuk segera. Gear 6 kah Gear apa kah? Aduh. Kita nantikan kejutan dari Oda. Oi. Luar biasa. Oke, mungkin cukup sekian Bang Jer Cukup. untuk sesi kali ini. Mungkin apabila nakama ingin nimbrung nih silahkan drop your comment di bawah. Oke, see you next time next episode. Yuhu.